Dengarkan yang satu ini. Sepasang suami istri yang menggunakan ibu pengganti untuk memiliki bayi karena mereka tidak bisa, saat kandungannya berusia 5 bulan, menemukan bahwa anak mereka memiliki cacat kesehatan. Jadi, mereka menuntut agar ibu pengganti itu menggugurkan bayi tersebut. Tetapi ketika dia menolak, dia melarikan diri ke Texas untuk melahirkan bayi itu. Lalu mereka mengambil hak asuh atas anak itu dan sekarang mereka menuntutnya secara hukum untuk mendapatkan uang karena berani melahirkan bayi yang sekarang mereka miliki. Maksudku, seberapa gila orang-orang bisa bertindak? Berikut detailnya. West setuju untuk menjadi ibu pengganti tahun lalu untuk sepasang suami istri di California. Dia mengandung bayi mereka, dan menurut semua laporan, kehamilannya berjalan baik-baik saja sampai usia kandungan sekitar 20 minggu. Saat itulah dokter mendiagnosis anak yang dikandungnya dengan kelainan jantung yang langka namun parah. Ini adalah kondisi yang, tanpa serangkaian operasi yang dimulai segera setelah anak lahir, anak itu tidak akan bisa bertahan hidup. Pada saat itulah, kata West, pasangan itu memberitahunya bahwa mereka ingin dia menjadwalkan tindakan aborsi. Sekarang, hak orang tua dalam kasus seperti ini adalah sesuatu yang menurut para ahli memang umum ada dalam kontrak ibu pengganti. Kontrak yang diakui West sudah dia tanda tangani. Dia menunda prosedur itu selama beberapa minggu. Dan dalam waktu itu, menemukan dokter di daerah Dallas yang sebelumnya telah berhasil melakukan operasi-operasi seperti itu. Dia memberitahu pasangan itu bahwa dia ingin tetap tinggal di daerah tersebut bersama seorang teman, melahirkan di Dallas, dan melihat apakah para dokter akan berhasil. Maksudku, coba pikirkan tentang itu. Dia adalah ibu pengganti untuk bayi ini, dan dia sangat peduli pada bayi yang sebenarnya bukan miliknya. Sampai-sampai dia rela melakukan riset untuk mencari orang-orang dan dokter di luar sana yang mungkin bisa menyelamatkan dan menyembuhkan bayi ini. Benar kan? Betapa indahnya perbuatan itu. Dalam kasus ini, itu memicu serangkaian sengketa hukum tentang keinginan siapa, hak siapa, yang harus didahulukan dalam kasus ini. Pengadilan di Alaska dan California sedang mempertimbangkan kasus ini. Sementara itu, West berada di Texas, dan pada hari Rabu, dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Pengacaranya Selamat mengatakan ya. bahwa dia tidak diizinkan. Sama sekali tidak boleh menghabiskan waktu dengan anak itu. Dan orang tua di California masih memperjuangkan hak mereka. Namun minggu ini, negara bagian Texas juga ikut terlibat dalam perselisihan tersebut. Kantor Jaksa Agung mendapatkan perintah darurat yang memastikan bahwa dokter di dua rumah sakit di Texas akan memberikan perawatan yang menyelamatkan nyawa untuk anak tersebut. Pengacara West mengatakan bahwa sekarang dia berencana untuk mencoba mengajukan hak asuh atas anak tersebut sendiri. Orang tua di California adalah pihak yang nantinya akan menjadi orang tua anak tersebut sesuai rencana dan akan diasumsikan memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan bagi anak itu seiring berjalannya waktu. Namun untuk saat ini, hukum Texas yang berwenang atas anak tersebut dan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, boleh saya katakan bahwa wanita ini benar-benar pahlawan karena menjalani kehamilan, menjadi ibu pengganti sejak awal, dan berusaha membela serta menyelamatkan bayinya. Saya sangat mendukung itu. Tapi mari kita bahas sisi hukumnya sebentar. Karena jika tidak ada hal lain, cerita ini seharusnya memulai percakapan, di mana setiap ibu pengganti yang memutuskan untuk mengandung bayi seseorang, dari seorang orang tua harus memiliki kejelasan total sebelumnya tentang apakah mereka pro-aborsi atau menentang aborsi. Dan itu harus didiskusikan secara mendalam sebagai prasyarat untuk memiliki anak. Lihat, tidak mengejutkan, saya tidak mendukung aborsi pada tahap akhir. Saya pikir itu benar-benar jahat dan itu salah. Tapi jika kamu akan meminta orang lain mengandung bayimu, hal minimum yang perlu kamu lakukan adalah memastikan bahwa orang tersebut sependapat denganmu soal bagaimana menyikapi aborsi, kan? Tapi wanita ini benar-benar pahlawan. Maksud saya, mari kita dengarkan dia dan wawancaranya, serta apa yang ingin dia sampaikan. Jadi awalnya aku seharusnya terbang pada hari Selasa. Tapi sekarang setelah aku menjadwalkan ulang, aku sedang bekerja dan saudaraku, kakakku, telah mengirim pesan padaku di siang hari dan hanya berkata, "Hey, telepon aku saat kamu sudah selesai kerja. Aku cuma mau ngobrol soal sesuatu sama kamu." Jadi, aku selesai kerja sekitar jam 7.30 malam dan menelpon kakakku. Tapi kemudian Ngomong-ngomong, dia sedang hamil di video ini. Dia belum melahirkan bayinya. siang hari dan dia cuma bilang, "Hey, telepon aku kalau kamu sudah selesai. Aku cuma mau ngobrol soal sesuatu sama kamu." Jadi aku selesai kerja sekitar jam 7.30 malam dan menelpon saudaraku. Dan dia menyampaikan kepadaku betapa dia benar-benar tidak ingin aku harus menjalani prosedur ini. Dan dia tahu apa yang kurasakan soal itu dan betapa takutnya aku. Em, Dan dia memberitahuku bahwa dia sudah berbicara dengan istrinya dan mereka akan mengadopsi bayi ini jika itu berarti jalan keluar bagiku.
Dan dia bilang, apa yang bisa mereka ambil darimu? Maksudku, kami ada untukmu, keluargamu juga ada untukmu. Mereka bisa saja mencoba menuntut uang yang tidak kamu miliki. Maksudku, kami ada untukmu, kamu akan kami urus. Dan dia memberitahuku betapa dia mencintaiku. Apapun yang aku pilih, dia akan tetap di sini. Dia selalu ada untukku. Tapi itu memberiku begitu banyak keberanian dan begitu banyak harapan. Maksudku, luar biasa juga membayangkan bahwa aku tahu pasti kalau wanita ini membuat GoFundMe untuk membantu kasus ini, dia akan mendapat jutaan orang yang memberinya uang. Karena orang-orang tahu dengan sangat jelas bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sekali lagi, lupakan kontrak untuk sesaat. Dan sisi hukumnya akan dinegosiasikan, dan kita akan mencari tahu apa yang terjadi ketika pengadilan memutuskan. Tapi bayi ini seharusnya diselamatkan dan dilindungi. Dan jika wanita yang mengandung bayi ini bersedia melakukan itu dan mengambil tanggung jawabnya, sementara orang tua kandungnya tetap ingin anak ini diaborsikan, maksudku, aku rasa kenyataannya adalah mereka memang orang tua kandung, secara genetik. Jadi itu tanggung jawab besar yang harus mereka pikul. Dan inilah mengapa surogasi itu rumit. Aku sendiri bukan penggemar berat hal itu. Menurutku, ini luar biasa dalam kasus-kasus yang memang membutuhkannya. Ini benar-benar keajaiban dan anugerah. Tapi ini jauh lebih rumit daripada yang orang-orang kira. Jika ada satu hal yang berubah dalam industri surogasi karena apa yang sudah kamu alami dan masih kamu jalani, menurutmu satu hal itu seharusnya apa? Aku berharap bahwa tuntutan aborsi yang kemungkinan besar ada di sebagian besar perjanjian surogasi, jika tidak di semua kontrak. Tidak diizinkan untuk dimasukkan dalam kontrak. Saya rasa itu akan berubah pandangan orang-orang tentang keputusan untuk menjalaninya dan membayar seorang ibu pengganti jika mereka merasa bahwa mereka tidak bisa meminta seorang wanita untuk melakukan itu, yang memang seharusnya tidak bisa mereka lakukan. Seperti apa beberapa minggu dan bulan ke depan untukmu, McKenna? Beristirahat dan mengandung bayi laki-laki ini selama sekitar 1 bulan lagi, dan semoga bisa melihatnya berjuang setelah dia lahir dan menjalani operasi. Bukankah itu luar biasa? Oke, ngomong-ngomong, Nashin Gilkar dan Omar Ahmed, 45 tahun, adalah orang tua dari bayi itu. McKenna West berusia 28 tahun, dan dialah yang telah berjuang untuk ini. Dan McKenna benar-benar seperti malaikat. Bayinya sudah lahir. Sebuah operasi penyelamatan nyawa segera dilakukan pada bayi West yang diberi nama Gabriel. Sekarang dia berada dalam asuhan orang tua yang sangat ingin menggugurkannya. Dan aku benar-benar tidak suka itu. Menurutku itu salah. Dan aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sangat terjebak karena kontrak ini dan merasa seperti tidak punya suara. Tapi aku tahu dalam jiwaku dan hatiku bahwa aku ingin melindungi anak laki-laki kecil ini. Dan syukurlah saudaraku, hatinya tergerak untuk menelponku. Dan Dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya diberitahu bahwa kamu harus menggugurkan bayimu, bahwa kamu harus melakukannya. Bahwa kamu harus menggugurkan bayi pada usia 5 bulan. Dan lihat, sekali lagi, pertanyaan hukumnya benar-benar berbeda dengan apa yang aku rasakan di hati dan juga berbeda dengan apa yang dirasakan orang-orang yang menonton ini. Kenyataannya adalah, jika kamu punya seorang ibu pengganti yang bersedia merawat, melahirkan bayi itu, lalu mencari orang lain untuk merawat bayi tersebut, itu adalah sesuatu yang setidaknya harus dipertimbangkan secara hukum. Aku mengerti bahwa dia sudah menandatangani dokumen dan tidak memahami hal ini, serta tidak pernah benar-benar berpikir bahwa dia akan diminta untuk menggugurkan bayi pada usia 5 bulan. Betapa gilanya saat seseorang diminta menggugurkan bayi pada usia 5 bulan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Itu adalah makhluk hidup yang sepenuhnya utuh dan indah di dalam tubuh seseorang. Maksudku, bagaimana orang bisa menganggap itu normal benar-benar di luar pemahamanku. Tapi ini adalah hal yang perlu kita bicarakan sebagai masyarakat. Karena jika praktik ibu pengganti ingin dinormalisasi, perempuan ini benar-benar pahlawan. Secara hukum, aku tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak. Tapi, dia adalah pahlawan karena dia rela melakukan segalanya untuk menyelamatkan anak ini. Dan itu harus menjadi sesuatu yang setidaknya dibicarakan oleh ibu pengganti dengan orang tua bayi sejak awal. Apakah kita sejalan? Apakah kita sepemahaman? Karena tidak ada perempuan yang seharusnya, sama sekali tidak seharusnya, berada dalam situasi di mana dia tidak ingin menggugurkan bayi pada usia 5 atau 6 bulan, tapi orang tua bayi menuntut hal itu darinya. Ngomong-ngomong, sekarang dia sedang digugat, karena dia telah menyelamatkan anak mereka. Dan bisakah kamu membayangkan menjadi anak itu? Bayi Gabriel akan tumbuh besar dengan mengetahui bahwa orang tuanya yang sekarang merawatnya dulu ingin dia mati dan menggugat perempuan yang telah menyelamatkan hidupnya. Maksudku, menjijikan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.